Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Ujun Junaidi. Saya temennya Pak Yohanes ABS. Temu waktu kuliah ya di STFT Jakarta, dulu STT Jakarta namanya. Sempat satu organisasi, kami dulu dipercaya jadi pengurus Persekutuan Mahasiswa Teologi asal GKI gitu. Jadi sempat eh, berorganisasi bersama gitu. Ibu Olivia juga teman sekelas saya, jadi sangat senang sekali memenuhi undangan dari Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama nih pada malam hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Semoga slide sederhana ini bisa menolong percakapan kita. Waktu diberi tema halal versus haram ini, saya juga kaget ya. Wah, ini mau bahas apa nih di webinar ini? Ngeri-ngeri sedap soalnya kalau ngomongin yang haram-haram ya Bapak Ibu. Tadi sempat ditanya sama Pak Tio ya, yang memangnya di kekristenan ada yang haram gitu. Lalu kita menjawab kayaknya semuanya boleh dia dimakan gitu ya. Semuanya diperbolehkan gitu. Nah, ternyata yang mau dibahas malam hari ini bukan soal makanan Bapak Ibu ya, tapi di bawahnya ada subjudulnya nih, subtopiknya ya. Simbol-simbol dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam tradisi kekristenan. Nih, di sebelah kanan layar Bapak Ibu sudah bisa melihat beberapa simbol ya. Ada salib di sana, lalu ada cawan dan juga hosti gitu ya, perjamuan kudus, lalu ada simbol ikan juga. Nanti kita akan coba berkenalan dengan beberapa simbol dan praktek yang dilakukan oleh kekristenan sepanjang sejarah. Namun tentu kita tidak bisa membahas semuanya ya Bapak Ibu ya, kita kan terbatas waktunya. Oleh karena itu saya nanti akan meminta juga pada Bapak Ibu untuk memperkaya bahan ini. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman gitu ya, cerita ataupun pertanyaan seputar kebiasaan atau simbol yang mungkin juga selama ini masih menjadi tanda tanya dari Bapak Ibu. Nah, itu silakan nanti boleh ditulis di kolom chat, boleh pada nanti setelah pemaparan kita diskusi sama-sama. Itu sangat dipersilakan ya Bapak Ibu. Jadi bahan ini akan sangat diperkaya oleh pengalaman Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya karena bahan ini tentu terbatas gitu. Kadang kita tuh bikin dunia sekitar kita bikin bingung Bapak Ibu. Ada satu berita bilang pohon Natal itu pernah jadi berhala katanya gitu ya. Karena Natal sendiri katanya adalah tradisi pagan yang diadopsi oleh kekristenan dan pohon Natal itu juga eh, jadi salah satu bentuk penyembahan berhala. Waduh, selama ini GKI Bintama nih pakai pohon Natal nggak nih Bapak Ibu? Pakai dong ya. Terus ada lagi misalkan minyak urapan ini antara kebenaran atau sebenarnya ini apa gitu ya? Praktek perdukunan. Ada nih yang bikin penjelasan seperti itu Bapak Ibu. Eh, Mungkin kita nggak akrab dengan minyak urapan, tapi mungkin kita mendengar akrab juga di telinga gitu ya minyak urapan. Terus bagaimana harus bersikap? Gitu. Ini ada yang bikin channel YouTube gitu ya, salib adalah berhala, benar atau tidak gitu. Bahkan simbol salib juga bisa diperkarakan nih Bapak Ibu tentang ini. Nah, ternyata banyak sekali eh, berita-berita atau diskusi-diskusi terutama di media atau sosial media yang bernada kekristenan, mengandung simbol kekristenan, namun pendapatnya bisa macam-macam gitu ya. Dan ini kan mungkin Bapak Ibu sedikit banyak mendengar gitu ya atau melintas gitu di sosial media kita atau di WhatsApp grup kita dan lain-lain dan membuat kita bertanya-tanya jadinya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita diundang untuk menjelajahi simbol-simbol ini gitu ya. Harapannya, nah, kita bukan hanya nanti diskusi soal hitam putih, oh yang ini boleh, yang ini tidak boleh gitu. Justru kita ingin melampaui. Kenapa? Kenapa ini boleh, kenapa itu nggak boleh misalkan gitu. Dan kenapa kita diminta untuk
lebih jauh lagi berpikir, bukan terima aja, oh pokoknya kata Pak Pendeta boleh misalkan, atau kata Pak eh, Yohanes nggak boleh, bukan masalah boleh nggak boleh aja, tapi kita nanti akan melihat bahwa ada alasan di balik itu, ada perdebatan, ada diskusi misalkan, yang akan membuat kita mengerti kenapa boleh dan kenapa tidak boleh gitu ya. Tujuan utamanya adalah kita jadi dewasa nih di dalam iman, juga bijaksana, dan yang lebih terpenting berpusat kepada Kristus, bukan pada materi, bukan pada benda gitu ya. Nah, nanti saya akan coba menggunakan tiga lensa gitu ya ketika membahas satu topik, yaitu Alkitab, lalu tradisi gereja, dan juga makna teologis di simbol-simbol itu gitu ya. Sedapat-dapatnya tiga ini yang nanti akan coba kita bahas gitu. Bahkan kita bahas soal salib. Dasar Alkitabnya apa? Dibahas nggak di Alkitab misalkan gitu ya. Atau tradisi gereja memandang salib seperti apa? Lalu makna teologisnya bagaimana? Nah, gitu. Tadi di pengantar kita mendengar bahwa eh, mungkin kita akrab tempat tertentu, misalkan ya, dianggap sakral, itu gimana tuh menurut kekristenan gitu ya. Atau ada nggak sih, eh, saya pernah ingat ada satu anak katekisasi datang ke saya, beliau tinggal di lingkungan yang eh, majemuk secara agama gitu ya. Keluarganya Buddhis dan Konghucu gitu ya, yang masih punya altar di rumahnya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman serupa gitu. Saat eh, sembayang kan banyak makan makanan ya, makanan-makanan dipersembahkan gitu ya. Nah, dia bingung kalau makan habis makanan yang sudah disembayangin ini boleh atau enggak gitu. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar mungkin ya boleh-boleh aja, semua makanan kan diciptakan Tuhan untuk dimakan, misalkan seperti itu ya. Tapi ada kegelisahan juga ya Bapak Ibu ya, untuk makan atau enggak gitu ya. Nah, itu juga butuh hikmat gitu ya, butuh pengetahuan dan juga butuh hikmat. Nanti coba kita bahas gitu ya. Saya menyiapkan satu studi kasus juga singkat gitu ya soal itu, gitu. Tapi banyak, ini itu tadi soal makanan gitu ya. Banyak juga soal budaya, soal kebiasaan yang menuntut sikap iman kita sebagai orang Kristen. Nah, ada satu teolog namanya Richard Niebuhr di dalam satu bukunya Christ and Culture, dia memetakan Bapak Ibu bagaimana iman Kristen itu berdialog dengan budaya. Dia beri 5 peta Bapak Ibu. Nah, semakin ke kiri ya, ya yang dua ini, Christ Against Culture dan Christ and Culture in Paradox. Yang dua kiri ini memandang pokoknya budaya itu jelek, budaya itu dosa, dan berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Makanya yang di sini Christ Against Culture atau iman melawan budaya, nggak ada toleransi lagi. Apa-apa soal budaya itu jelek gitu pandangan ini. Oh, Christ and Culture in Paradox. Paradox itu artinya ditolak tapi dipakai. Contohnya teknologi misalkan. Bapak Ibu pakai teknologi, tapi giliran teknologinya dipakai di gereja, Bapak Ibu nolak misalkan seperti itu. Jadi paradoks. Gitu. Selalu memandang culture itu negatif. Gitu. Nah, ini yang sebelah kiri. Nih. Yang sebelah kanan sebaliknya. Rise above culture dan juga rise of culture. Memandang budaya itu punya nilai. Punya nilai yang positif sehingga harus dihargai. Tapi negatifnya adalah ngeblur nih. Mana batasannya nih gitu ya. Jangan terima-terima aja gitu. Sehingga nanti nilai kekristenan ini juga tidak kritis terhadap budaya. Lalu rekomendasi Richard Niebuhr adalah yang tengah ini, Christ Transformer of Culture. Gitu. Jadi iman itu membarui budaya. Budaya itu pada dasarnya baik, betul,
Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, kata Niebuhr gitu ya. Jadi human culture atau budaya ini juga perlu direstorasi, perlu dibaharui, gitu. Jadi nggak ditolak budayanya, tapi dibarui oleh nilai-nilai Kristiani. Seperti itu. Jadi nggak kiri, nggak kanan, dia di tengah. Nah, lensa ini juga kurang lebih menolong kalau Bapak Ibu menghadapi satu kasus, gitu ya. Bapak Ibu lihat nih, ini mau diterima-terima aja, atau ditolak-tolak aja, atau sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa dibarui atau dimaknai secara Kristiani, yang tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini peta berpikir ya, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini setidaknya saya ingin membahas beberapa simbol, Bapak Ibu. Ada salib yang pertama, ada gambar Yesus, lukisan Yesus atau patung Yesus gitu ya. Banyak ya di rumah Bapak Ibu punya ya. Misalkan perjamuan kudus gitu ya, atau Yesus yang menggendong anak domba gitu ya. Yesus yang mengetuk pintu dan lain sebagainya. Lalu juga roti dan anggur. Yang keempat, minyak urapan. Yang kelima, simbol-simbol Israel. Ada bintang Daud gitu ya. Ada sangkakala, lalu ada kaki dian. Dan yang terakhir, sedikit saja gestur ibadah. Tanda salib, mengangkat tangan, dan lain-lain. Coba kita bahas sedikit gitu ya. Nah, harapannya tentu ini terbatas ya Bapak Ibu. Masih banyak tradisi Kristen dan juga simbol-simbol Kristen yang kita kenal gitu. Makanya saya meminta bantuan dari Bapak Ibu dan teman-teman untuk sama-sama berbagi kalau ada simbol-simbol yang lain atau tradisi cerita gitu ya, bisa di-sharingkan gitu ya. Jadi memperkaya. Baik, semoga nggak panjang ya Bapak Ibu. Tadinya sampai jam 12 berabe juga ya bisa jadi webinar semalam suntuk gitu ya. Yang pertama, ini akrab sekali dengan kehidupan kita. Salib. Jelas, Alkitab mencatat salib ini gitu ya. Salib itu apa? Salib itu sebenarnya hukuman mati bagi penjahat gitu ya. Penjahat. Kalau bukan penjahat biasa, ini penjahat kelas kakap istilahnya ya Bapak Ibu ya. Tapi buat umat Kristen ini menjadi satu simbol pengorbanan Kristus karena Kristus mati di kayu salib, gitu. Dan bukan hanya soal simbol kematian, tapi ini juga jadi simbol kemenangan karena Yesus menang melawan kematian gitu. Jadi salib ini istilahnya dua dua makna juga, yaitu kematian tapi kemenangan juga gitu ya. Nah, menariknya Alkitab sendiri mencatat gitu ya, di 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah gitu. Jadi Paulus sendiri menafsirkan salib gitu ya. Dia memaknai salib buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu menurut Paulus ya, itu adalah suatu kebodohan karena ini simbol apa gitu ya, simbol kekalahan justru gitu kan, simbol kematian gitu, simbol hukuman gitu. Tapi buat orang Kristen ya itu adalah kekuatan Allah gitu, pemberitaan tentang kekuatan Allah itu sendiri, tentang Allah yang menebus dosa, Allah yang mati tetapi mati bukan endingnya gitu, melainkan bangkit, menang. Jadi jelas kalau salib mah ada lah ya di Alkitab, kita udah clear. Nah, menurut sejarah gereja, di gereja mula-mula Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang ikut katekisasi sudah belajar sejarah gereja juga bahwa kekristenan itu ditindas sedemikian rupa ya. Awal-awal kekristenan hadir abad pertama sampai abad keempat. Jadi orang Kristen di awal-awal gitu ya, kekristenan awal itu tidak menonjolkan simbol salib, tidak terang-terangan. Kenapa? Kalau mereka terang-terangan, mereka bisa ditangkap, dianiaya gitu. Nah, mereka menggunakan simbol lain. Salah satunya ikan. Nah, yang ada di gambar ini ya, Bapak Ibu ya. Kenapa ikan, Pak Ujun? Ikan itu ternyata bahasa Yunaninya iktus dan itu akronim. Akronim itu adalah singkatan gitu ya. Singkatan dari apa? Nah, singkatannya ini Bapak Ibu, bahasa Yunani, Yesus Kristos, Yesus Kristus.
Theos, huios, soter gitu ya. Theos itu Allah, huios itu anak, soter itu juru selamat gitu ya. Jadi Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Nah, jadi kalau orang Kristen pakai simbol ikan, orang Kristen udah ngerti ini ngomongin siapa gitu ya. Yaitu ngomongin Yesus Kristus juru selamat, anak Allah. Kan itu inti iman banget ya Bapak Ibu ya. Ini menurut saya salah satu eh, kreativitas dan kecerdasan juga orang-orang zaman dulu, bapak-bapak gereja kita untuk menyatakan imannya, nggak terang-terangan, tapi sangat mendalam ya ininya ya, maknanya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat simbol ikan di gereja dengan tulisan ini, Bapak Ibu sekarang tahu ternyata itu lagi ngomongin siapa, gitu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu kalau misalkan lihat roda ada jari-jarinya begini, ya ada 8 piece, ini bukan pizza dibagi-bagi ukuran medium, bukan Bapak Ibu. Ini bagaimana cara menulis iktus di bahasa Yunani lewat jari-jarinya, gitu ya. Iktus nih huruf huruf awal-awal depannya aja. Yesus berarti I, berarti dari atas ke bawah, gitu ya. Lalu Kristos ini pakai X, pakai ki gitu ya kalau bahasa Yunaninya gitu. X ada gitu ya. Lalu Theos. Nah, bulat ini terus di tengah gitu ya. Nah, lalu Huios. Huios ini kayak Y tuh gitu ya. Y bisa ya dari sini ke sini gitu. Lalu Zoter. Nah, ini bisa kayak huruf Z gitu. Jadi kalau ngelihat roda ada jari-jari terus 8, oh ini cara menulis iktus. Atau salib yang ro dan ki gitu ya. Ada kayak huruf P terus disilang. Kayak huruf P tapi X gitu ya. Itu juga Kristus gitu artinya. Gitu. Nah ini simbol-simbol yang ada di gereja. Nah nih Pak Tio bisa anotasi. Nah betul itu dia. Itu bukan P sebenarnya itu ro gitu. Jadi ki dan ro Kristos gitu ya. Huruf pertama dan huruf kedua eh, Yunani. Nah, salib sendiri gak dipakai terang-terangan, tapi kemudian di abad keempat setelah salah satu kaisar Romawi yang namanya Konstantinus itu bertobat menjadi Kristen, barulah agama Kristen itu diterima menjadi agama negara. Disitulah pemakaian simbol salib lebih umum, lebih populer, gitu ya. Ini buat pengetahuan kita aja. Nah, mungkin kita juga ini saya mau sharing ini karena nanti ada hubungannya dengan saya pakai salib di rumah itu untuk apa gitu ya. Teman-teman kita di tradisi Katolik, gereja Katolik, mereka punya salib yang namanya salib Santo Benedictus. Salib ini digunakan untuk eksorsisme. Eksorsisme itu apa Bapak Ibu? Pelepasan atau pengusiran roh jahat gitu ya. Nah, kenapa salib ini? Karena salib ini tuh punya medali khusus dengan singkatan-singkatan dan simbol dan huruf-huruf. Saya nggak jelaskan artinya apa, tapi isinya itu doa pengusiran setan dalam bahasa Latin. Gitu. Kayak huruf-huruf ini nih ya, ini adalah doa, singkatan-singkatan doa. Gitu. Nah, yang pakai salib ini pun hanya imam yang memang dikhususkan untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran roh atau pelepasan roh. Nggak semua imam, nggak semua pastor gitu bisa menggunakan ini. Gitu. Pertanyaannya, apakah salibnya yang mujarab atau Tuhannya, gitu kan? Tentu jawabannya adalah Tuhannya, gitu. Bukan salibnya. Namun salib ini digunakan sebagai media, gitu ya, sebagai alat, sebagai sarana, gitu, untuk pengusiran roh jahat. Ini ada hubungannya dengan makna teologis, Bapak Ibu. Kalau begitu, gimana memaknai salib? Bapak Ibu punya salib di rumah, misalkan, gitu ya. Lalu, eh, apa makna yang benar? Makna yang benar adalah yang tadi, simbol kemenangan. Ketika Bapak Ibu lihat salib, Bapak Ibu ingatnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita, tapi dia juga bangkit dan menang. Gitu. Ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa. Namun, puasa itu pada Allah sendiri, bukan pada ornamennya, bukan pada salibnya, bukan pada kayunya, gitu ya.
Dan memakai simbol salib baik dalam aksesoris kita, Bapak Ibu pakai aksesoris misalkan kalung salib, anting salib gitu ya, apalagi ya aksesoris eh, gelang gitu ya, atau apa saja gitu. Lalu juga dekoratif gitu ya di rumah ada, di gereja ada gitu sebagai simbol juga. Itu diperbolehkan, boleh-boleh aja gitu. Yang menjadi tidak boleh adalah dijadikan jimat sama kita gitu. Untuk apa? Oh, untuk membawa keberuntungan misalkan gitu. Lalu untuk eh, menolak kuasa jahat gitu. Ah, beli salib supaya setan-setan nggak datang ke rumah saya misalkan. Penghayatannya bukan karena salibnya gitu. Penghayatannya tetapi karena Allah, bukan karena salibnya. Kalaupun Bapak Ibu membeli salib, bukan untuk dalam rangka karena kayunya itu, bukan gitu. Tetapi karena Allah lah gitu. Nah, ini clear ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu juga eh, sudah jelas udah nggak ada masalah gitu ya tentang tentang ini. Karena jangan sampai kita misalkan terjebak dengan wah salib saya mah dari Yerusalem nih Pak Ujun. Jadi khasiatnya nanti lebih lebih ini lebih hebat karena dari tanah suci misalkan gitu. Nah, itu juga jadi berabe kalau pemahaman kita sampai ke sana. Jadi bukan karena materialnya atau ornamennya. Tidak ada bedanya salib Yerusalem dengan salib Jatinegara, Bapak Ibu ya. Kayunya sama aja gitu. Yang penting Tuhannya. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Saya cepat aja nanti supaya diskusinya lebih banyak gitu ya. Yang kedua, patung, ikon, gambar tentang Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kan di Alkitab bilang bahwa Allah sendiri melarang gitu ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Lah terus gimana kalau gereja yang ada patungnya misalkan? Itu gimana melihat itu? Nah, dalam tradisi Roma Katolik, patung itu bukan disembah Bapak Ibu, tetapi sarana visual ya. Dia bukan objek penyembahan. Dia menolong umat untuk tertuju kepada Allah, kepada Kristus gitu atau kepada siapa, patung siapa itu gitu. Jadi visual dengan melihat akan menjadi lebih konsentrasi gitu, akan menjadi lebih kusuk, akan lebih nyambung, akan lebih terkoneksi gitu. Begitu juga dengan ikon. Ikon itu apa? Ikon itu gambar gitu ya. Gambar yang digunakan di tradisi gereja baik oleh Roma Katolik maupun Ortodoks Timur gitu ya. Rata-rata Ortodoks lebih banyak. Sama fungsinya untuk menolong secara visual beribadah. Tapi ada satu peristiwa yang namanya ikonoklasme. Itu tuh apa? Itu tuh satu peristiwa di sejarah gereja yang karena takut benda-benda tersebut malah bukan menolong fokus, malah jadi berhala, itu dihancurkan, ya, dihancurkan dan pokoknya dibakar, dihilangkan seperti itu. Lalulah pada Konsili Nikea yang kedua tahun 787 ditetapkan bahwa ikon itu boleh dipakai, tapi nggak boleh disembah gitu. Batasannya jelas gitu. Jadi tidak boleh ikon itu menggantikan Allahnya. Allah itulah yang disembah, bukan objeknya. Bagaimana dengan Protestan abad 16 waktu reformasi, salah satu reformator Yohanes Calvin, dia sangat hati-hati sekali penggunaan gambar di gereja ini gitu. Jangan sampai gambar ini malah menghalangi umat untuk menuju Allah gitu. Jadi berhenti pada gambarnya. Nah, itu singkat gitu ya tentang penggunaan patung, penggunaan ikon. Tapi kita sudah jelas bahwa patung atau gambar atau lukisan boleh digunakan, tapi tidak untuk disembah, gitu ya. Tidak untuk menjadi objek penyembahan. Nah, yang menarik adalah gini, Bapak Ibu, ada istilahnya icon dan idol, gitu ya, ikon dan idol, gitu. Idol ini kan berhala, gitu. Ikon yang icon. Icon itu kan kalau Bapak Ibu punya laptop, komputer, atau pakai smartphone, kan ada ininya ya, ada gambar-gambar, misalkan WhatsApp.
bulat, hijau, ada gambar teleponnya, misalkan gitu. Nah, itu tuh icon Bapak Ibu. Sesuatu yang kecil namun mengandung di baliknya mengandung sesuatu yang lebih besar, yaitu aplikasi tadi gitu. Itu icon ya. Lewat yang kecil itu kita dihantar menuju sesuatu yang besar. Nah, sederhananya gitu. Sama ikon, yaitu dalam tradisi kekristenan berupa gambar, berupa lukisan atau simbol, ya, kayak misalkan lukisan Yesus, salib, atau simbol liturgi lainnya, itu seperti jendela gitu ya. Dengan ikon itu, kita dihantar pada sosok di balik ikon itu gitu. Kalau kita ngelihat Tuhan Yesus mengetuk pintu, kan kita nggak menyembah gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu, tetapi kita jadi ingat, oh iya, Yesus mengetuk pintu, apakah saya mau membukakannya gitu ya. Ingat narasi Injil. Kita ingat Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati kita misalkan. Nah, itu sampai tuh pemaknaannya. Itu disebut icon atau ikon. Yang menjadi nggak boleh adalah idol. Idol itu adalah berhala atau objek fisik ketika simbol berhenti pada dirinya sendiri. Ketika patung disembah supaya patung itu menolong kita misalkan. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara ikon dan idol gitu. Nah, ini dua jenis eh, kerangka berpikir untuk membahas soal gambar atau patung gitu. Selama dia masih menjadi ikon, hal itu diperbolehkan, bahkan baik. Ya. Misalkan ada salah satu metode Bapak Ibu, metode doa gitu ya, Bapak Ibu mungkin akrab dengan Lexio Divina gitu ya, lah itu membaca ayat secara berulang-ulang gitu ya dengan bersuara, lalu ayat mana yang menyentuh hati Bapak Ibu dan itu dimaknai, itu Lexio Divina. Nah, ada turunan dari Lexio Divina atau satu satu metode lagi yang senada dengan itu yang bernama Visio Divina, yaitu dengan menggunakan indera penglihatan, ya, Visio Divina. Misalkan Bapak Ibu melihat objek Tuhan Yesus yang menggendong domba gitu. Nah, itu dilihat terus sama kita gitu ya, sambil kita merefleksikan gambar itu gitu. Itu menolong kita berdoa loh Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat satu gambar, misalkan Yesus yang menggendong domba itu, maka kita sampai kepada Allah yang penyayang, Allah yang mencari yang terhilang, Allah yang mencari yang tersesat. Lalu kita berefleksi juga mungkin selama ini saya sudah sesat, selama ini saya sudah hilang, selama ini saya mungkin punya pengalaman tentang yang hilang atau tentang yang mencari. Nah, itu kan menolong kita untuk berdoa gitu. Nah, dalam batas itu sangat boleh gitu. Malah menolong, tetapi tidak dijadikan idolatry atau berhala gitu ya. Jadi patung lukisan boleh, itu juga menjadi khotbah visual ya, khotbah visual atau theology in color gitu. Mungkin anak-anak Gen Z ini sangat senang dengan misalkan gambar-gambar yang menolong mereka merefleksikan tentang Tuhan. Misalkan ada perumpamaan tentang penabur gitu. Oh, di sini ada orang yang menebarkan benih, di sini ada burung, di sini ada semak duri. Itu menolong kita menarasikan firman Allah. Mengingatkan kita tentang teologi inkarnasi bahwa Allah yang tidak terlihat itu menjadi manusia yang nyata, real di dalam Yesus Kristus. Dengan melihat gambar, kita jadi relate, oh iya ini Tuhan Yesus gitu ya. Walaupun nanti saya akan tunjukkan wajah Yesus itu ternyata tidak singular, Bapak Ibu. Tergantung tradisi dan budaya. Nah, bahayanya muncul ketika kita tidak lagi melihat melampaui gambar, tetapi percaya kalau benda ini membawa berkat atau mengusir musibah. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Gara-gara misalkan lukisan ini saya jadi hoki, nah nggak begitu pemaknaannya gitu ya. Nah, ini wajah Yesus, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Abad ketiga di Roma wajah Yesusnya seperti ini, seperti perwira gitu ya, kelihatan. Di Konstantinopel gitu ya, ada lingkaran holy di belakangnya gitu ya. Tapi lihat di Ethiopia abad 18 yang kiri bawah Bapak Ibu. Beda ya, gitu ya. Lalu lihat lagi di misalkan eh, pojok kanan atas nih ya. Yesusnya lebih ke Asia nih Bapak Ibu gitu. Ya. Lalu Australia. Nah, mungkin yang lebih populer ya
Yesus kulit putih ya Bapak Ibu, karena kan hasil kolonialisme ya, dibawa orang Barat kemana-mana ya wajah Yesus ya seperti itu gitu ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu melihat wajah Yesus ini, kita kita memaknai bahwa Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus itu ya manusia yang sejati gitu ya. Yang memiliki panca indera seperti kita gitu ya, memiliki wajah gitu. Dan dengan demikian kan kita lebih memaknai eh, memaknai Allah yang dekat itu. Nah, itu yang kedua ya, tentang lukisan, patung, ikon. Ketiga, roti dan anggur, Bapak Ibu. Apakah kita punya kebiasaan setelah perjamuan kudus, kita minta nih rotinya atau anggurnya? Ditanya lagi, kenapa kita minta, Bapak Ibu? Apakah cuman buat snack aja? Atau jangan-jangan, wah ini punya khasiat tertentu, misalkan seperti itu. Nanti kita pelajari. Di Alkitab, roti dan anggur jelas ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Gitu. Paulus juga mengutip gitu ya, setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi memang roti dan anggur ini Alkitabiah, gitu, ditulis di Alkitab. Ada 4 pemahaman tentang roti dan anggur yang ingin saya bagikan nih. Mungkin kita juga udah tahu. Teman-teman kita di Katolik itu menganut apa yang disebut transubstansiasi. Nah, ini istilahnya belibet, susah. Bapak Ibu nggak usah hafalin. Intinya gini, substansi roti dan anggur itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Meskipun ya itu tetap roti, itu tetap anggur. Teman-teman kita di Katolik itu memaknai ini beneran tubuh Kristus, ini beneran darah Kristus. Oleh karena itu harus dihormati secara tinggi, gitu, secara baik, nggak boleh dimain-mainin. Ya kita juga nggak main-mainin sih, gitu ya. Tapi percayaannya adalah ini benar-benar berubah nih materinya, substansinya, gitu, menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah ini kan doktrin ya Bapak, ini ajaran, percayaan. Gitu. Nah, kalau gereja-gereja Protestan, salah satunya Lutheran, itu enggak seperti itu. Dia menyebutnya dengan konsubstansiasi, yaitu Kristus hadir bagi orang yang beriman kepadanya, meskipun substansi roti anggurnya itu tetap roti dan anggur. Tapi saat perjamuan kudus, Kristus hadir bagi setiap orang yang percaya. Jadi saat perjamuan kudus, kita mengimani Kristus hadir bersama kita. Gitu. Tapi tetap itu roti, itu anggur, nggak berubah menjadi darah dan tubuh Kristus. Gitu. Yang ketiga itu namanya transignifikasi. Nah, Bapak Ibu nggak usah, sekali lagi nggak usah dihafalin, kenalan aja gitu ya. Nah, ini rata-rata gereja Protestan menganggap yang ini gitu ya. Yaitu makna dari roti dan anggur itu berubah. Bukan lagi roti dan anggur, tapi menjadi tubuh dan darah Kristus. Maknanya, bukan substansinya. Gitu. Substansinya tetap sama, yaitu roti dan anggur. Tapi maknanya sekarang ini bukan sekadar roti nih. Ini bukan sekadar anggur. Tapi makna di balik roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Walaupun substansinya sama, nggak berubah. Jadi waktu makan roti dan minum anggur, bukan merek rotinya apa yang kita pikirin gitu ya. Bukan siapa yang meracik anggurnya, tapi yang kita pikirin, yang kita hayati adalah tubuh dan darah Kristus. Lalu yang terakhir, memorialisme. Roti dan anggur ini murni hanya simbol ya untuk memperingati kematian Kristus. Gitu. Jadi ada 4 cara membaca, memaknai roti dan anggur di sejarah kekristenan, sejarah gereja. Gitu. Nah GKI lebih kemana? GKI lebih ke yang ini ya, transignifikansi ya. Lebih ke ini tetap roti, ini tetap anggur gitu. Tapi maknanya lain gitu. Maknanya adalah tubuh dan darah Kristus gitu. Atau dekat juga ke yang kedua ini ya, Kristus hadir gitu. Mungkin gabungan keduanya. Makna teologisnya apa Bapak Ibu? Makna teologisnya mau dia transubstansiasi, transignifikansi, yang susah-susah itu kata-katanya, apapun pemaknaannya Bapak Ibu kita semua harus hormat. Kan kita lagi perjamuan kudus ya gitu ya, bukan lagi eh, ngobrol-ngobrol di warung depan gereja misalkan. Enggak, kita lagi perjamuan kudus. Tetap sikap hormat diperlukan gitu, terlepas pemahaman teologisnya apa. Nah, GKI sendiri tidak menganggap roti dan anggur ini punya kuasa
Misalkan bisa menyembuhkan orang sakit, mendatangkan berkat sehingga harus dibawa pulang. Enggak, itu adalah roti biasa dan anggur biasa. Tapi melalui roti dan anggur ini kita diundang untuk memaknai pengorbanan Kristus gitu. Dan roti dan anggur ini memiliki makna untuk mengenang Kristus tadi. Nah, ini makna makna teologisnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ini termasuk ke ritus perjamuan kudus rumahan gitu ya. Saya juga menemukan beberapa kasus di gereja tempat saya melayani, misalkan ada yang udah sakit nih, misalkan Bapak Ibu ya, udah sakit ingin dilayani sakramen perjamuan kudus gitu. Apalagi sakitnya udah parah gitu ya, misalkan ya, sakitnya udah parah. Terus minta dilayani sakramen perjamuan kudus gitu. Ketika ditanya, kenapa mau di ini mau diminta melayani gitu. Jawabannya beragam tuh, ada yang misalkan menjawab ya supaya tenang kalau misalkan kenapa-napa misalkan gitu ya. Kenapa-napa terus udah ikut perjamuan gitu. Terus ada lagi jawabannya ya supaya bisa pemulihan seperti itu. Nah, ini kan jadi ada makna lain tuh di balik permohonan untuk dilayani sakramen perjamuan kudusnya gitu. Seolah-olah sakramen ini membawa membawa mujizat seperti itu ya. Ya puji Tuhan kalau membawa mujizat ya, tapi kalau enggak kan kesannya eh, jadi apa ya, menggunakan sakramen untuk sesuatu yang maknanya di luar itu gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing kalau punya pengalaman serupa soal ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, minyak urapan, Bapak Ibu. Nah, di Alkitab ada nggak ada sebenarnya gitu ya. Minyak urapan ini lazimnya dibuat dari buah zaitun dan digunakan untuk ini ya, pelantikan raja atau imam, simbol pengudusan dan pilihan Allah. Inilah raja pilihan Allah diurapi gitu ya, atau imam juga gitu. Di Perjanjian Baru, penggunaan minyak juga untuk mendoakan orang sakit gitu. Ada di Yakobus 5 ayat 14. Minyak sendiri sebagai tanda fisik dari pekerjaan Roh Kudus yang tidak terlihat gitu. Kan Roh Kudus bekerja nggak kelihatan gitu, tetapi melalui minyak, minyak bisa kita lihat seperti itu. Nah, sejarah gereja ini dari Gereja Katolik Roma dan GOT itu Gereja Ortodoks Timur, mereka punya sakramen perminyakan Bapak Ibu. Dan biasanya uskup itu mendoakan atau memberkati minyak ini pada hari Kamis Putih pagi gitu. Jadi ada hari yang dikhususkan juga untuk mendoakan ini gitu ya. Mungkin ada hari lain yang saya juga kurang mengetahui detailnya gitu. Ini informasi saya dapatkan juga dari ensiklopedia gitu ya tentang minyak urapan juga gitu. Jadi ada sakramen perminyakan, oleh karena itu menggunakan minyak. Ada juga di gereja-gereja tertentu di Indonesia, misalkan gitu ya, minyak urapan ini didoakan oleh gembalanya atau pemimpinnya atau pelayan gerejanya, lalu diberikan kepada orang sakit. Nah, dengan harapan atau keyakinan itu memperoleh kesembuhan seperti itu. Lagi-lagi bukan minyaknya yang menyembuhkan. Gitu. Nah, ini saya iseng-iseng Bapak Ibu, saya cek di Tokopedia, ternyata ada juga yang jual minyak urapan gitu ya. Nah, ini kan eh, kita perlu pahami bahwa bukan minyaknya loh gitu yang memberi kesembuhan, tetapi pusat kesembuhan adalah Allah itu sendiri. Minyak menjadi media, bukan sumber kesembuhan. Jebakannya adalah pemahaman yang disebut ex opere operato. Apa ini? Ini bahasa Latin. Artinya gini Bapak Ibu. Ritual atau benda itu otomatis bekerja gitu ya. Lepas dari kuasa Allah. Pemahaman ini yang keliru gitu. Jadi gara-gara minyak ini nih saya bisa sembuh atau saudara saya sembuh misalnya. Gara-gara minyak ini nih gitu. Nah, itu ex opere operato artinya seolah-olah minyaknya bekerja secara mekanis dan otomatis tanpa kuasa Allah. Nah, itu yang keliru. Makanya muncul minyak mujizat atau minyak mujarab dengan penekanan minyaknya yang berkhasiat seperti itu. Nah, mungkin secara medis bisa dijelaskan gitu ya kalau minyak minyak apa gitu ya itu punya khasiat tertentu ya bisa aja gitu.
Minyak zaitun khasiatnya apa saya juga nggak meneliti sampai ke detail ke sana gitu. Tapi yang menjadi penekanan adalah tetap bergantung pada Allah ya, bukan minyaknya, misalnya seperti itu. Kalau Allah bisa bekerja lewat minyak, Allah juga bisa bekerja lewat dokter gitu. Jadi kalau sakit ke dokter nggak apa-apa gitu, malah teruji secara medis gitu. Yang keempat, dua lagi ya Bapak Ibu, nanti kita diskusi ya. Nah, ini juga populer Bapak Ibu, simbol-simbol Israel. Ada bintang Daud, terus ada menorah ya, menorah ini kaki pelita ini nih yang ada 7 gitu ya, tempat lilin. Lalu ada shofar atau sangkakala nih yang sebelah kiri digunakan ya. Ada nggak di Alkitab? Ada gitu ya. Menorah simbol dari cahaya atau simbol kehadiran Allah. Shofar digunakan untuk peringatan, baik itu perang, seruan beribadah, atau pada tahun Yobel itu juga ada gitu. Dalam tradisi gereja apakah digunakan? Nah, ini saya cari tahu ternyata ada satu aliran kekristenan yang namanya Hebrew Roots Movement gitu ya. Nah, aliran ini tuh ingin mengembalikan akar-akar keyahudian gitu ya dan eh, menggunakan simbol-simbol Yahudi gitu ya untuk ibadah Kristen. Tapi ini juga banyak yang kritik Bapak Ibu seolah-olah kan ya ngegabung-gabungin semuanya aja gitu. Nah, gereja di Indonesia juga mungkin ada yang menggunakan simbol-simbol eh, dalam ibadah. Nah, apakah boleh? Boleh nggak bolehnya ya boleh aja gitu ya. Nggak ada larangan toh gitu. Tapi yang menjadi keliru adalah jika pemahamannya adalah kalau kita pakai simbol ini seolah-olah kita lebih kudus dibandingkan orang yang nggak pakai gitu. Nah ini pemahaman yang keliru gitu. Seolah-olah dengan menggunakan shofar tadi, sangkakala gitu ya, atau ada prosesi tabut perjanjian gitu, atau apa gitu ya, secara simbolis gitu. Seolah-olah dengan menggunakan itu, ibadahnya menjadi lebih baik daripada tidak memakainya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kembali lagi ke definisi ibadah itu apa gitu ya. Jika simbol itu memang berguna, dipakai ya silakan saja. Tapi jika simbol itu malah juga kita tidak dibekali dengan pemahaman yang utuh, malah kita jadi bingung misalkan dalam ibadah ya. Tiba-tiba Mas Tio niupin sangkakala gitu ya di ibadah umum, ada apa ini gitu ya. Misalkan seperti itu. Kita tidak diberi pemahaman, malah jadi bingung, malah jadi eh, tidak tidak bermakna ya ibadahnya gitu, baik secara kita, secara persekutuan maupun makna ibadah hari itu juga menjadi bias gitu ya. Nah, yang terakhir gesture. Gesture ini ada dua yang saya bahas, tanda salib ya. Ini ada gambarnya ya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin teman-teman di Katolik yang melakukan ini gitu. Tanda salib ini dilakukan untuk mengingat kembali secara istimewa hidup, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus gitu ya, menurut teman-teman di tradisi Katolik. Nah, ketika dilakukan di dahi, lalu di mulut dan juga di dada, itu ada sebuah doa dalam pikiranku saya percaya, melalui mulutku saya mewartakan dan dalam hatiku saya simpan sabda Tuhan gitu. Jadi di balik gesture itu ada sebuah simbol makna simbolis dan juga doa sebenarnya. Yang kedua mengangkat tangan. Kan kita sering lihat misalkan beberapa denominasi gereja waktu ibadah gitu ya mengangkat tangan gitu ya. Nah, itu apa sih gitu. Di Alkitab sendiri memang ada sih kata-kata mengangkat tangan misalkan Mazmur gitu ya. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu gitu. Jadi mengangkat tangan sebagai ekspresi pujian itu ada. Tapi ada makna lain juga misalkan di Timotius gitu ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi ada ekspresi kedamaian dengan sesama saat berdoa. Misalnya. Ada mengangkat tangan, ada menadah tangan gitu. Nah, di gereja-gereja di Indonesia, gesture ini penting juga gitu. Baik tadi tanda salib maupun mengangkat tangan. Ini nih punya makna sih sebenarnya. Terlepas dari tradisi masing-masing itu apa.
Buat orang Katolik atau orang Ortodoks, tanda tanda salib tadi doa menggunakan tubuh gitu. Dan itu baik gitu. Buat teman-teman di karismatik, mengangkat tangan adalah ekspresi penyerahan diri gitu ya, atau ekspresi memuji. Bagus juga. Keduanya sah-sah aja, keduanya boleh dilakukan sebagai ekspresi iman yang tulus. Yang nggak boleh apa, Bapak Ibu? Yang nggak boleh adalah ketika kita menghakimi gitu. Misalkan kita ibadah nih, ada yang mengangkat tangan, kita nggak angkat tangan. Gara-gara persoalan angkat tangan terus kita ribut nih Bapak Ibu. Nah itu ya kan jadi batu sandungan ya. Masalah ekspresi, masalah gestur, tapi malah jadi batu sandungan. Nah itu kan yang disayangkan sebenarnya gitu. Pak Ujun, kalau saya mah udah di GKI dari lahir ya, jadi saya nggak biasa mengangkat tangan. Ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu nggak angkat tangan. Misalkan istilahnya kalau kita mah ya di GKI tepuk tangan aja pales gitu kita nggak nggak bagus nggak seirama gitu mau ekspresif tapi nanggung misalkan ya itu menurut saya corak beribadah dan tradisi gereja masing-masing gitu ada orang yang memang tipe spiritualitasnya adalah eh, selebrasi ya memang ekspresif ibadahnya gitu ya bisa sampai mengangkat tangan, melompat, memuji Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi ada ibadah yang kontemplatif juga dan itu sah-sah juga dengan duduk diam, dengan saat hening, ya nggak apa-apa gitu. Boleh-boleh saja. Nah, itulah Bapak Ibu. Kesimpulannya, oh iya udah kesimpulan ya. Semoga bisa diskusi nih gitu, Bapak Ibu. Kesimpulannya, jadi kita dibekali, kita diundang melampaui boleh dan tidak boleh. Seringkali kita terjebak untuk menentukan sesuatu boleh atau tidak. Kita pengen jawaban yang instan. Boleh atau enggak gitu ya pengennya ya. Tapi untuk membedakan boleh atau enggak, Bapak Ibu lihat antara esensi dan ekspresi. Esensinya apa gitu. Intinya apa sih? Kalau ajaran-ajaran seperti Trinitas, Kristus, yang nggak boleh digantikan, itu esensi gitu. Ya. Tapi kalau simbol gitu ya, simbol budaya, simbol ekspresi, gitu, ya itu tergantung denominasi bisa beda-beda. Gitu. Oh saya angkat tangan, saya dia sorry dia enggak misalkan, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan esensi ibadahnya apa? Itu yang ditanyakan. Lalu tadi icon versus idol. Nah ini sesuatu yang disebut berhala jika ia menggantikan posisi Tuhan. Kalau misalkan salib kita sudah menggantikan fungsi Tuhan, maka kita keliru. Gitu. Kalau minyak itu menggantikan posisi Tuhan, itu keliru. Kalau roti dan anggur tadi misalkan gitu, malah kita maknai sebagai obat mujarab gitu. Nah, itu keliru gitu. Jadi icon dan idol ini menjadi lensa berpikir kita gitu. Bijaksanalah Bapak Ibu, ujilah segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi jangan langsung menghakimi, tapi kita uji juga gitu. Ya, ini dan terima-terima juga gitu apa-apa. Oh, kata Pak Ujun segala sesuatu boleh nih. Saya terima aja lah. Diuji juga Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa. Makanya untuk bisa membedakan boleh dan nggak boleh, selain tanya Pak ABS, Bapak Ibu juga harus mendalami firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan lewat Alkitab seperti itu. Apa yang Alkitab katakan tentang ini, tentang itu. Lalu kita melihat bahwa kekristenan wajahnya nggak tunggal. Kekristenan itu sangat majemuk. Denominasi di Indonesia itu ratusan Bapak Ibu. Gitu ya. Dan melihat kekayaan kekristenan itu kita diundang untuk melihat ragam ekspresi bagaimana berbagai denominasi ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri tanpa buru-buru menghakimi. Kalau di gereja saudara kita ada bahasa roh misalkan, kok di GKI nggak ada dan nggak harus punya Bapak Ibu. Dan jangan minder kalau nggak punya bahasa roh gitu. Misal. Bagaimana bersikap? Tidak perlu menghakimi. Gitu. Karena ya memang kekayaan teologi justru di situ ya dari ekspresi denominasi yang beragam. Dan kembali lagi inti pusatnya adalah Tuhan, bukan ornamennya, bukan bendanya, bukan simbolnya, bukan ritusnya. Gitu. Pahami, pelajari apa maknanya, baik itu simbolnya ataupun ritusnya. Gitu.
Nah, ini akan membekali. Terakhir banget, semoga ini bisa nambah terang gitu ya. Saya punya studi kasus nih, yang tadi saya bilang, makan-makan persembahan berhala. Ternyata itu sudah terjadi jauh sebelum ada agama-agama dunia juga ya. Di 1 Korintus 10, Bapak Ibu. Korintus ini kota pelabuhan. Banyak orang di situ, termasuk banyak agama di situ, ya. Agama-agama pagan juga ada di situ. Kuil-kuil penyembahan berhala tuh banyak. Dan daging bekas persembahan itu juga dijual di pasar di kota Korintus. Mustahil orang Kristen tahu mana daging yang baru, mana daging yang bekas persembahan. Susah bedainnya. Ini membawa kecemasan di tengah jemaat Korintus. Nah, Paulus memberikan solusi. Semoga ini membekali kita juga. Solusi Paulus, dia melihat ternyata jemaatnya ini ada dua jenis. Satu yang kuat iman, dia disebut kuat iman. Artinya apa? Makanan itu nggak soal buat mereka, karena mereka udah punya pengetahuan yang benar. Gitu. Jadi mereka nggak mempersoalkan ini. Gitu. Tapi ada yang lemah iman, yaitu yang merasa kalau mereka makan, mereka ikut menyembah berhala. Gitu. Kalau mereka makan, mereka mungkin baru menjadi Kristen seperti itu, mereka masih Pulang kerja takut enggak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada dua nggak jenis pernah kayak gitu kelompok ya, gitu ya. ada Ada aja dua kalau jenis gua kelompok. Nah, pertama-tama Paulus menegaskan bahwa makanan itu tidak mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah, kata Paulus. Jadi buat terutama buat yang lemah iman ini ya, kelompok yang lemah iman ini, jangan takut gitu. Makan boleh kok dimakan, istilahnya gitu. Kamu makan itu tuh tidak otomatis menjauhkan dirimu dari Allah gitu. Kalau kamu mau beli daging, jangan terlalu takut, beli aja gitu. Walaupun kamu nggak bisa bedain ini daging yang bekas dipersembahkan atau daging yang baru gitu. Dan kalau diundang makan saudaramu, makanlah dalam rangka menjaga relasi dengan saudaramu itu. Kalau disuguhin daging, makan aja gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau pada saat makan daging ada sesama orang Kristen yang menegur kamu, jangan makan. Maka kamu sebaiknya jangan makan, kata Paulus. Bukan karena dagingnya. Sekali lagi bukan karena dagingnya. Tetapi karena apa? Karena saudaramu. Jangan sampai saudaramu jadi bingung. Loh, kok ini Mas Tio makan sih? Misalkan gitu ya. Padahal kan ini nggak boleh. Nah, itu jadi kalau bahasa Sundanya piributen, Bapak Ibu ya. Jadi akar permasalahan gitu. Daripada itu jadi batu sandungan, lebih baik kamu tidak makan. Ini solusi praktis sekali yang diberikan Paulus gitu ya zaman itu. Saya kira bisa kita terapkan juga gitu. Paulus tidak terjebak pada dikotomi halal dan haram atau boleh versus tidak boleh. Tapi dia menekankan apa? Kasih di atas pengetahuan. Kalau gara-gara makanan kita malah terpecah belah, kata Paulus, lebih baik jangan makan. Jagalah kasih itu. Walaupun kamu sudah tahu, misalkan sah-sah saja kalau dimakan. Gitu. Paulus juga menegaskan soal kebebasan. Boleh-boleh aja makan. Tapi diiringi tanggung jawab. Ada saudaramu juga yang mungkin masih belajar iman Kristen. Gitu. Yang perlu kamu bimbing. Jadi kamu jangan sembarangan makan. Gitu. Nah, 4 lapis dari Paulus yang menurut saya menginspirasi dan kita bisa gunakan gitu ya. Kita gunakan sebagai inspirasi, sebagai filter juga gitu. Soal halal dan haram, boleh atau nggak boleh gitu ya. Bapak Ibu filter aja gitu ya. Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu berguna? Kata Paulus gitu ya. Nanti Bapak Ibu saring sendiri. Boleh nggak Pak Ujun? Bapak Ibu tanya, satu, lapis satu. Kalau saya lakukan ini berguna nggak gitu? Kalau berguna, ya sok aja dilakukan gitu. Yang kedua, segala sesuatu boleh, tapi membangun nggak? Gitu. Berguna nggak? Membangun nggak? Lalu yang ketiga, boleh, tapi menjadi berkat nggak? Dan yang terakhir, gongnya nih, boleh memuliakan Allah nggak? Gitu. Dengan merenungkan 4 eh, tahap ini, itu ya, 4 perenungan ini, maka saya rasa kita bisa menjawab nih, boleh nggak bolehnya bukan tergantung Pak Pendeta gitu ya,
boleh nggak bolehnya ya, coba Bapak Ibu, ini berguna, ini membangun, ini menjadi berkat, yang terlebih lagi ini memuliakan Allah nggak nih? Kalau empat-empatnya ini clear gitu ya, maka saya rasa kita bisa lakukannya. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu, Mas Tio, untuk kita sama-sama diskusi dan sharing ya, Bapak Ibu. Silakan diperkaya bahannya tentang simbol-simbol dan juga tradisi atau kebiasaan Kristen gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Ujun. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung angkat tangan atau langsung bersuara. Aku Mas Tio mau tanya, Ya, pertama Tante Olga, yang kedua Valencia. Ya, silakan Tante Olga. itu kalau misalnya Pak Ujun itu apa yang tato-tato kalau di tangan itu dengan simbol-simbol Kristen itu haram atau halal? Makasih Pak. Ya, kalau kita pakai 4 filter tadi, coba Ibu ya, contoh, atau gitu ya. Gimana nih? Misalkan, Tante Olga yang menjawab 4 filter itu atau gimana Pak Jun? Pak Ujun? boleh dong, silakan. Biar nanya sendiri jawab sendiri maksudnya. Iya, betul. Gimana Tante Olga? 4 filter tadi nih. Boleh ditayangin lagi Pak? Boleh, boleh. Silakan. Tante Olga. Tato salib. Tato Tuhan Yesus atau tato salib tadi yang ditanya? Iya bukan tato aja gitu. Misalnya kan kalau kayak nama gitu loh. Namanya misalnya Yohanes tapi ntar kelakuannya nggak kayak Yohanes. Sama kayak tato kan kita udah ditato-tato terus kelakuannya nggak begitu gitu loh maksudku. Jadinya Kayak nah Yudas pendekat namanya. Ya. Berguna nggak itu? bingung juga ya. Nah, Betul. gimana Pak Ujun? Boleh dibantu tuh? Let's say berguna nih, Pak Tio. Nah, Hmm. kan kita punya alasan ya. Oh, ini tuh sebagai pengingat saya, Pak. Ini Atau misalnya identitas saya. Yohanes 3:16 gitu ya. Iya, ini identitas saya sebagai orang Kristen. Saya kalau lihat tato ini itu saya menjadi ingat firman Tuhan. Nah, berguna Hmm. dong. Nah, Iya, misalnya. iya, iya. Tapi apakah itu membangun? Nah, ini kita udah filter kedua kita mikir, ini membangunnya gimana misalkan gitu kan ya. Nah, Kalau misalkan ini kurang membangun gitu, ya sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Tapi kita bersikeras misalkan, membangun kok Pak, saya bisa cari alasannya misalkan. Tapi hmm, apakah itu menjadi berkat misalkan, hmm, baik bagi kita maupun bagi orang lain misalkan. Kalau dengan tato itu malah kita menjadi batu sandungan misalkan ya, buat saudara-saudara kita, buat rekan-rekan persekutuan kita misalkan. Ya, berarti tidak perlu dilakukan. Dan yang terakhir, apakah itu memuliakan Allah lewat itu semua? Gitu. ini paling susah kayaknya ya. Iya, jadi ini juga. Dan memang balik lagi ke motivasi ya. Motivasi kita ditato itu apa sih gitu sebenarnya gitu ya. Kalau tadi hanya untuk mengingat misalkan, mengingat identitas kita sebagai orang Kristen, kan ada cara lain mungkin ya selain ditato gitu. Kalau hanya untuk mengingat gitu. Misalkan, oh saya mau eh, ditato terus lambangnya salib gitu. Kan gitu juga bisa mengingat salib dengan metode yang lain. Gitu. Nggak harus ditato juga. Jadi mungkin seperti itu ya, sebelum nanti menyesali gitu. Ada juga yang argumennya adalah, ini kan seni Pak, gitu ya. Ini seni, ini indah, gitu, ini bagus. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu, itu tuh seni indah ketika mungkin kalau ditato kita ketika muda gitu ya, badannya masih kekar gitu ya, masih cantik, masih ganteng. Ya kan usia juga memakan tubuh ini gitu. Pada pada waktunya kalau udah kakek-kakek nenek-nenek yang tadinya indah juga menjadi kurang indah misalkan seperti itu. Kalau alasannya keindahan gitu. Jadi balik lagi, apakah itu tidak menjadi batu sandungan gitu. Apakah itu memuliakan Allah? Kalau tidak, sebaiknya ya tidak dilakukan seperti itu.
Pak Uju mau tanya lagi Mm-mm. kan ada tuh pendeta yang tatonya banyak banget gitu. Mm-mm. Terus sebelum dia jadi pendeta gitu udah bertato Mm-mm. dia jadi Mm-mm. pendeta apa gimana ya Pak? Betul. Nah, kalau ini kita harus tanya kepada yang bersangkutan langsung, ya. Karena beliau juga punya personal story tentang itu sih, gitu. Pak Ujun, saya mau nambahin sedikit ya diskusi dalam Mangga, topik ya, ini. boleh. Boleh nggak kalau kita misalnya nih, saya membawa sebuah apa namanya quotes atau sebuah kata-kata gitu. Kamu bebas melakukan apapun, tapi kamu tidak bebas dengan konsekuensinya gitu. Jadi kamu punya Hmm. mau bikin tato kayak, kamu mau anting kayak, mau tindik kayak atau apa, Hmm. ya bisa aja dengan 4 filter tadi, tapi kita nggak Hmm. bebas konsekuensinya gitu ya. Kalau Hmm. misalnya ada orang yang melihat itu jadi batu sandungan, kan itu konsekuensi dari pilihan kita. Gimana Betul, Pak? betul. Bisa demikian. Dan nanti jatuhnya kan apakah dengan itu kamu bisa jadi berkat dan memuliakan Allah atau tidak, seperti itu. Karena Oke, itu kan baik. nggak bisa kamu kontrol kan, bagaimana respon orang lain terhadap terhadap kita, itu nggak bisa kita kontrol, seperti itu. Bisa Oke, demikian. thank you. Terutama kalau yang baru mau itu ya, baru mau ketemu calon mertua ya, pelatuan segala. Wah, apa kesan mertua? Oke, thank you, Tante Olga. Yang kedua silakan Valencia pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Pendeta atas materinya. Sebelumnya izin Bapak Ibu dan Pak Pendeta, di sini perkenalkan nama saya Valen. Saya salah satu anggota katekisasi. Di sini saya ingin bertanya Pak terkait eh, anggur perjamuan yang tadi Bapak bilang. Itu kan di dalam GKI seperti yang kita ketahui seseorang itu boleh menerima anggur perjamuan itu setelah melaksanakan CD. Nah, pertanyaannya saya, apakah ada maksud di balik hal tersebut? Mungkin ada pengertian teologisnya atau mungkin ada makna di balik itu. Karena secara kalau misalnya saya lihat dari mohon maaf aliran yang lain mungkin seperti Pentakosta, mereka itu hanya cukup dibaptis saja, mereka tuh sudah bisa menerima apa anggur perjamuan dan roti. Nah, ada juga untuk case saya ingin bertanya Pak Pendeta, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya pernah mengalami sakit yang mana sakit itu memang di luar kuasa medis, jadi memerlukan untuk dilakukannya proses pendoaan yang mana di waktu itu saya juga memang masih kecil yang saya belum mengerti sebenarnya esensi dari anggur perjamuan sendiri. Di situ mereka menggunakan anggur perjamuan dan saat ini saya tuh ketika mendengar materi dari Pak Pendeta tadi saya bertanya apakah ketika saya meminum anggur perjamuan itu dalam kondisi saya belum melakukan CD, apakah itu haram bagi saya? Begitu Pak Pendeta. Makasih. Terima kasih, Valen. Pertanyaannya bagus sekali ini ya. Tentang eh, perjamuan kudus, lalu tentang syarat perjamuan kudus gitu ya, udah CD. Lalu juga tentang pengalaman personalnya gitu. Nah, di GKI sendiri ini eh, betul yang menerima sakramen perjamuan kudus adalah yang sudah CD dan juga baptis dewasa dan tidak berada di bawah pengembalaan khusus gitu ya, ininya ya, terminologinya gitu. Alasannya adalah ketika sudah CD kan udah katekisasi tuh ya Valen. Nah, Valen kan sekarang lagi katekisasi ini. Tentunya ada proses pembelajaran gitu ya. Pembelajaran dan juga pendalaman iman Kristiani gitu. Nah, ketika ikut perjamuan kudus, Valen dan juga teman-teman yang lain itu memaknai tentang eh, pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, sorry, pengorbanan Kristus yang menebus dosa gitu ya, yang menyelamatkan gitu. Kenapa yang udah CD gitu? Simply karena
dengan anggota sini ini dipercaya gitu ya, dipercaya sudah memahami gitu ya, sudah memahami makna dari sakramen itu sendiri gitu ya, sakramen perjamuan kudus itu sendiri gitu. Jadi eh, ketika mengikuti sakramen perjamuan kudus, makna yang disampaikan atau makna yang terjadi melalui sakramen itu tuh dapat dipahami dan dapat diterima gitu oleh Valen. Mungkin selama ini di sekolah minggu, di remaja, eh, belum tahu apa itu sakramen gitu. Nah, di katekisasi lah itu dipelajari gitu ya, dan bukan hanya dipelajari, kemudian dihayati gitu. Jadi ketika sudah Sidi mengikuti itu, kalian menjadi paham dan mengerti gitu. Jadi kenapa tidak anak-anak misalkan, meskipun sekarang kita lagi mendalami juga ya sakramen perjamuan kudus bagi anak-anak nih, ini akan diputuskan katanya nanti gitu. Tapi ini masih belum final gitu, masih dalam uh, diskusi dan persidangan seperti itu. Itu yang pertama gitu ya. Kenapa di gereja-gereja lain misalkan syaratnya hanya baptisan saja? Nah, balik lagi, tiap gereja memiliki kedalaman dan kekayaan teologi masing-masing, dan mungkin GKI berbeda, mungkin saja gitu. Dan mungkin aja sama dalam satu hal, tapi beda dengan yang lain dalam hal lain. Itu sangat bisa seperti itu. Lalu yang kedua, apakah itu menjadi haram ketika kamu punya pengalaman personal waktu itu sakit dan minum anggur perjamuan seperti itu? Nah, jawabannya adalah karena kan itu waktu itu sakit dan darurat dan lain sebagainya, kamu juga tidak berkuasa atas tubuhmu dan belum punya pemahaman seperti itu. Maka jalan itu diambil mungkin oleh keluarga dan lain-lain dan sudah dipertimbangkan konsekuensinya seperti itu. Maka terjadilah apa yang Valen alami seperti itu. Namun sekarang ketika Valen sudah beranjak dewasa dan sudah paham, sebaiknya tidak diulangi lagi seperti itu gitu ya. Yang terjadi terjadilah, tapi itu menjadi pengalaman dan justru jadi situs belajar buat buat Valen juga gitu. Kalau ada pilihan mungkin ya ada pilihan lain yang mungkin bisa dijajaki seperti itu. Tapi kalau udah terjadi kan kita tidak tidak bisa mengulangi juga. Saya juga tidak menyalahkan keluarga Valen, mungkin juga punya pemahaman tersendiri ya tentang hal itu, dan ya terjadilah seperti itu gitu. Mungkin itu sih komen saya tentang dua pertanyaan itu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Thank you. Ada lagi dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain yang mau bertanya atau menanggapi atau memberi komentar? Menambahkan juga boleh ya Bapak Ibu, jadi sharing gitu ya. Sharing boleh, silakan. Oke, baik. Kalau dari tadi kan kita ngomongin lebih ke simbol ya Pak ya. Tapi Mm-mm. kebiasaannya belum nih. Nah, saya mau bertanya Boleh. nih mengenai kebiasaan. Mm. Kebiasaan di dalam tata ibadah gitu ya di GKI. Ya. Kebetulan saya dari kecil di GKI, setahu saya ya, seingat saya dulu tuh ada petunjuk hidup baru sesudah Mm. berita anugerah. Ya. Kok sekarang nggak ada ya gitu? Apa Mm. udah tidak usah dikasih petunjuk lagi gitu ya? Nah, lalu misalnya saya ikut kebaktian di gereja lain, GPIB misalnya nih ya. Oh, Mm. udah dapat berkat tumpangan tangan. Apa Tuhan memberikan wajahnya padamu dan menyinari apa segala gitu ya. Dia di Mm. bilangan 6 itu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Wah, lega udah dapat berkat. Udah siap-siap nih. Mau haleluya 5 kali, amin 3 kali gitu kan. Tiba-tiba yang lainnya cuma amin. Mm. Langsung rasanya rasanya langsung apa ya? Terganggu banget gitu ya. Tapi kan itu Mm. hanya karena kebiasaan gitu ya. Mm. Gimana ya Pak ya? Apakah saya salah menjadi terganggu gara-gara itu doang gitu? Mm. Silakan Pak. Oke.
Jadi lebih liturgis ya. Yang pertama tentang petunjuk hidup baru, biasanya setelah pengakuan dosa itu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Saya kurang tahu itu dihapuskannya tahun berapa ya. Tapi yang pasti ada pertimbangan khusus gitu, karena liturgi juga berkembang ya. Liturgi itu berkembang dan mungkin alasan dihilangkannya itu diganti dengan berita anugerah seperti itu ya. Jadi bukan diganti ya, mungkin saya juga kurang tahu apakah itu diganti, ditambahkan. Yang pasti ada makna yang ingin disampaikan gitu ya. Liturgi kita kan terdiri dari 4 ordo atau 4 kelompok besar gitu ya. Ordo pertama itu berhimpun gitu ya. Berhimpun ini mulai dari panggilan beribadah gitu ya sampai sebelum firman gitu. Cerita anugerah, nyanyian kesanggupan. Lalu firman, ini mulai dari doa firman, pembacaan, mazmur, khotbah, saat hening gitu ya. Lalu ada persembahan gitu ya. Doa syafaat juga masuk ke eh, firman kalau nggak salah ya. Atau udah masuk persembahan. Persembahan, nyanyian persembahan, lalu ada pengutusan yang terakhir, 4 ordo ini gitu. Saya rasa yang petunjuk hidup baru itu masuk ke masih ordo berhimpun ya sebelum sebelum firman. Nah, mungkin ada makna yang ingin ditekankan di situ bahwa setelah pengakuan dosa, umat tidak tidak terkungkung di dalam rasa bersalah dan rasa berdosa itu, tapi diberikan berita anugerah seperti itu, diberikan berita pengampunan bahwa di dalam Kristus engkau telah diampuni gitu ya. Lalu dijawab juga di dalam Kristus kau pun telah diampuni gitu. Dan kita bersalam damai gitu, hidup di dalam damai, damai dengan sesama dan damai dengan Allah gitu. Jadi bukan berarti tidak butuh petunjuk lagi gitu. Sah-sah saja sih kalau itu masih ada juga. Namun ada perkembangan mungkin ya yang dipertimbangkan bahwa yang ingin ditekankan adalah dari berdosa dan diampuni seperti itu. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam damai, menerima sabda Allah gitu. Jadi ada narasi yang ingin ditekankan. Tapi saya harus cari tahu tahun berapa itu hilang dan alasannya apa gitu. Nah, ini nanti saya jadikan PR gitu ya. Saya juga baru sadar tahun ini, Pak. Lalu yang kedua tentang itu ya, eh, Respons nyanyian berkat. respons ya, nyanyian respons gitu. Lagi-lagi ini kekayaan nih Mas Tio, tiap gereja tuh punya kekayaan tersendiri gitu. Misalkan kalau di GPIB itu ketika menyanyikan doa Bapa kami, doksologinya mengucapkan doa Bapa kami, doksologinya dinyanyikan gitu ya. Hanya part doksologinya aja tuh yang karena engkaulah yang mempunya kerajaan gitu. Nah, itu dinyanyikan gitu. Nah, itu khas kali GPIB. Lalu yang GKI yang khasnya ya itu juga ada kita punya doa Bapa kami dinyanyikan, Mazmur GKI itu khas GKI. Lalu ya mungkin haleluya amin yang umum itu ya, yang haleluya 5 kali dan amin 3 kali, walaupun ada versi yang lainnya lagi gitu. Apakah menjadi salah ketika Mas Tio ibadah kemudian aminnya gitu doang gitu ya, Nggak lalu afdol kecewa, gitu. kurang afdol, kurang greget gitu. Ya sebenarnya hanya nggak terbiasa aja sih Pak Tio ya, dan menjadi salah ketika ketika Mas Tio eh, menyalah-nyalahkan aminnya itu gitu. Dan menghakimi bahwa amin yang dinyanyikan saudara-saudara kita itu tidak benar. Nah, menjadi salah itu seperti itu gitu. Kalau larinya ke sana. Tapi kalau ngerasa kurang nyaman saja, saya rasa itu hanya rasa saja gitu ya. Hanya ekspresi kan. Kita belum belum terbiasa dengan ekspresi ibadah yang demikian. Sama halnya misalkan ketika Mas Tio pergi ke denominasi lain yang ibadahnya lebih selebratif gitu ya. Lebih meloncat-loncat bertepuk tangan. Ketika Mas Tio tidak bertepuk tangan dan tidak meloncat, perasaan yang sama akan muncul gitu. Apakah saya salah juga tidak bertepuk tangan atau tidak melompat seperti ini? Mungkin itu yang muncul gitu ya. Ada tekanan apa? Ada peer Pressure pressure ya. gitu ya. Pressure. Peer Yang lainnya pressure. tepuk tangan kita enggak. Sama itu Pak, satu lagi sorry. Itu menambahkan sedikit aja ya. Saya tuh cukup merasa terganggu pada waktu kita berevolusi dalam hal
lagu doa Bapa Kami gitu ya. Bapa kami yang ada di surga gitu, terbiasa aja begitu kan, beberapa tahun lah. Terus kemudian Bapa kami yang ada di surga, kok Hmm. aneh ya, ganti lagi, Hmm. Bapa kami yang di surga gitu. Hmm. Itu buat saya, ngapain sih diganti-ganti nadanya gitu Jadi dalam banyak ya. hati. Betul. Tapi sebetulnya sih nggak begitu masalah ya Pak ya, secara Iya, pemaknaannya. betul Pak. Tidak ada masalah. Hanya praktis ya. Praktisnya kalau memang satu jadi lebih gampang gitu ya ngapalinnya gitu. Dan juga Tapi menghayati. lebih menghayati. Ya, ada juga variasi seperti itu. Tapi memang balik lagi ke di liturgi itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kebiasaan kita juga gitu ya. Mungkin dari 4 itu ada yang satu lebih sering dinyanyikan dan mungkin itu yang lebih bisa dinyanyikan dan lebih menolong umat untuk berdoa. Tidak ada salahnya versi itu yang dipakai, misalkan seperti itu. Tapi nggak salah juga empat-empatnya dipakai. Jadi balik lagi ke kebiasaan kita sebagai jemaat itu seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada pertanyaan di chat dari Kak Lena. Selamat malam Bapak Pendeta Ujun, mohon maaf jika mungkin sudah ada penjelasan saya belum join. Yang pertama, mengapa kita mengadakan perjamuan 4 kali setahun, dan yang kedua, bolehkah kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus lebih dari sekali? Misalnya mungkin kalau melayani kebaktian 2 kali ya, sebagai usher atau sebagai rektor begitu. Silakan Pak. 4 kali perjamuan kudus itu minimal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Artinya kalau lebih nggak apa-apa. Kembali lagi sakramen itu kan menolong kita untuk menghayati kasih Allah gitu ya. Yang luar biasa melalui penebusan Kristus gitu. Setiap minggu pun kalau mau ada sakramen sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu. Karena setiap minggu kita diundang juga untuk merefleksikan gitu ya, untuk menghayati penebusan Kristus itu. Namun pada praktiknya kalau Bapak Ibu juga perjamuan tiap minggu gitu ya, majelis jemaat nih ada Bapak Ibu penatua, Ibu pendeta gitu ya. Kan ada tataran praktis bukan merepotkan ya, tapi eh, akan membutuhkan lebih banyak resource gitu ya, baik resource roti dan anggur, resource pelayan gitu ya, resource-nya lebih banyak dan itu dianggap diserahkan juga kepada masing-masing denominasi atau gereja gitu untuk menentukan. GKI sendiri itu minimal 4 gitu. Jadi di awal tahun ya, awal tahun, lalu tengah tahun, lalu ada juga hari perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Satu lagi adalah ketika Jumat Agung atau Paskah gitu. Jadi minimal 4. Kenapa minimal 4? Karena di dalam momen-momen itulah awal tahun kita mengawali tahun ini gitu ya. Tengah tahun Tuhan sudah menyertai sampai ke tengah tahun. Kenapa nggak ada akhir tahun? Karena deket sama awal tahun gitu. Jadi kan itu cuma berganti hari saja gitu sudah jadi awal dan akhir sebenarnya. Lalu dengan persekutuan umat Kristen sedunia kita merayakan perjamuan kudus sedunia gitu. Lalu pada Paskah atau Jumat Agung itulah momen pengorbanan Kristus dan juga penebusan Kristus. Jadi minimal 4 gitu ya Bu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh lebih dari 4. Boleh saja Bapak Ibu. Misalkan GKI Bintama ulang tahun mau perjamuan kudus. Monggo Bapak Ibu. Boleh gitu. Nggak dosa gitu. Atau ada persidangan majelis klasis, persidangan majelis sinode wilayah, ada perjamuan. Loh kok ini kan nggak ada perjamuan di gereja. Kenapa ini pas persidangan ada gitu ya. Ya boleh-boleh saja diadakan karena minimal 4. Minimal ya Bapak Ibu. Harusnya setiap minggu sih gitu ya. Tapi ya karena praktisnya akan eh, menambah sumber daya jadi diaturlah sedemikian rupa. Maaf Pak Ujun, sebelum menjawab nomor 2, bolehkah ditambahkan sedikit? Jadi mungkin Bapak Ibu jemaat ini belum pernah dengar gitu ya, kalau di majelis jemaat itu ada yang namanya sensura morum. Nah, itu boleh dijelaskan apa itu sensura morum, Pak? Terima kasih. Iya.
Sensura morum tuh berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Sensura dan morum. Sensura itu sensor gitu ya, menguji gitu ya. Lalu morum itu moral, menguji moral Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, baik pendeta, penatua maupun umat itu diundang untuk memeriksa dirinya Bapak Ibu. Biasanya kan dibacakan apakah saudara hidup damai dengan Allah gitu ya. Apakah saudara hidup damai dengan sesama, dengan suami atau istri, orang tua atau anak, mertua, menantu, tetangga gitu ya. Biasanya penatua tuh bacain ya, lalu kita merenungkannya gitu. Nah, di akhir sensura morum itu selalu ada kata dalam keterbatasan kita kiranya Roh Kudus melayakan kita, memampukan kita gitu ya untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita menyambut tubuh dan darah Kristus ini gitu ya, sakramen ini dengan hati yang bersih intinya gitu ya, dengan moral yang benar, dengan rasa syukur yang melimpah gitu, dengan hati yang siap menyambut Allah gitu ya, menyambut berkat Tuhan gitu, melalui roti dan anggur ini simbol dari Kristus yang menebus dosa kita. Nah, mengapa ini penting? Karena roti dan anggur itu ya biasa kita temui dalam kehidupan kita, tetapi itu menjadi luar biasa ketika kita memaknainya di dalam lensa bahwa Allah yang memberikan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menebus kita gitu. Maka roti dan anggur ini yang tadinya biasa aja menjadi luar biasa gitu. Untuk menyambut yang luar biasa, tentu kita nggak bisa bersikap biasa-biasa aja gitu. Kita perlu menyiapkan hati kita secara sungguh. Oleh karena itulah ruang sensora morum ini gitu ya diadakan untuk memeriksa hati kita. Kayak pemazmur ya, selidikilah hatiku ya Allah dan ujilah aku. Gitu. Maka jalanku serong seperti itu. Nah itu menolong kita untuk sama-sama eh, ya sama-sama menyambut. Gitu. Nah ini ada komen, kalau belum berdamai dengan saudara lagi konflik berarti kita nggak boleh. Nah, kan ada klausul tadi, di dalam ketidaksempurnaan kita gitu ya, Roh Kudus memampukan kita, melayakan kita. Baiknya sih memang baikan dulu ya Bu ya, baiknya gitu. Tapi di dalam ketidaksempurnaan kita, ya mohon ampun aja sama Tuhan gitu. Oh, yang boleh yang nomor 2 Pak, bolehkah kita menerima Boleh nggak roti kita dan anggur? menerima ini ya, lebih dari satu kali? Kalau pendeta sih iya ya Pak ya, kita kan saya kan makan 3 kali ya 3 kali gitu ya. Boleh sih Bapak Ibu ya gitu ya. Tidak tidak Tapi tidak dosa, lebih suci juga ya Pak ya? tapi tidak lebih suci juga gitu. Artinya kalau Bapak Ibu memang mau ya boleh, enggak pun enggak masalah seperti itu. Oke, baik. Bu Sari, apa mau langsung ngomong Bu? Lagi di jalan, Pak. Ketik dulu ya. Iya, ya, saya bacakan aja ya. Selamat malam, Pendeta Ujun dan Bapak Ibu. Izin sedikit menambahkan soal petunjuk hidup baru. Sependek saya tahu, dihilangkan saat kita mulai mengenal ordo dan menggunakan leksionari sekitar 2025-2006. Udah 20 tahun ya. Hmm. Kalau berita anugerah sudah ada sejak sebelumnya. Jadi berita anugerah dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Ah ya, betul, itu yang saya ingat ya. Lalu nyanyian sesudahnya, nyanyian kesaksian dihapus karena petunjuk hidup baru menjadi bagian dalam ordo pelayanan firman. Lalu setelah berita anugerah, nyanyiannya disebut nyanyian Gloria atau syukur. Terima kasih. Makasih Bu Sari penjelasannya. Terima kasih Bu Sari, lengkap sekali ini. Nah, balik lagi ke topik perjamuan kudus, mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara bahwa minggu depan kita tanggal 5 Juli itu perjamuan kudus di GKI Bintaro Utama. Jadi memang formulir perjamuan kudus atau sensora morumnya sudah dibacakan dari minggu lalu itu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau makasih penjelasannya Pak Pendeta dari Kalena. Oke, sip. Atau sudah selesai kita tutup aja? Udah jam 9:10. Oke, kita cukup ya. Terima kasih Pendeta Ujun untuk pelayanannya.
untuk materinya yang menggelitik dan juga memancing diskusi. Kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Ujun dan juga kita bersyukur untuk ilmu atau pengetahuan baru yang kita dapatkan. Untuk penutup, bolehkah saya minta Penatua Ira untuk berdoa penutup? Boleh. Langsung aja Pak Tio. Iya Kak, silakan. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup webinar malam hari ini dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini Tuhan, di mana kami sekali ini kami boleh belajar mengenai simbol-simbol kekristenan dan kami semakin memahami makna dari simbol-simbol tersebut. Ajari kami Tuhan agar kami bisa terus mengingat apa yang sudah kami pelajari malam hari ini Tuhan, dan biarlah kami senantiasa menguji Tuhan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami, agar kami senantiasa melihat apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Dan ajari kami juga Tuhan agar kami tidak menghakimi orang-orang lain, tetapi biarlah kami senantiasa berfokus di dalam kasih kami, dalam pemahaman kami tentang Engkau, dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan Pendeta Ujun malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati dia di dalam pelayanannya dan Engkau memimpin dia dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya dan sebagian dari kami akan beristirahat juga. Kiranya Engkau terus menyertai langkah kami sampai dengan kami menyelesaikan hari ini dan besok kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.